tagline kita. Ada boba, ada itu adalah andalan di saat aus. Ternyata peminat untuk minuman dingin itu boba series terutama masih banyak. Kita bisa sampai 100 cup Sehari. tembus ya waktu itu sempat tembus di satu hari itu di 100 cup. Jadi memang awalnya saya putuskan kerja karena sebelum mau jadi bos kita harus tahu dulu rasanya jadi karyawan. Kita lihat orang tua, saudara, mereka yang bekerja, rata-rata mereka nggak punya waktu untuk keluarga. Kerja itu hanya untuk batu loncatan kita memulai usaha. Namanya usaha ya, ada aja yang nggak suka sama kita. Ada kendala di satu tempat, karyawan kita nggak jujur, kerja keras nggak akan pernah mengkhianati hasil. Bekerjalah semudah mungkin, gagallah secepat mungkin, karena sukses itu milik semua orang yang mau meraihnya. Halo guys, selamat malam. Bersama saya dengan Handoyo dalam acara Handoyo Show. Kali ini kita bersama Bro David ingin menanyakan nih mengenai usaha barunya, yaitu boba ya, Minuman boba. minuman boba. Betul. Nah, kebetulan ini kan lagi viral juga ya di kalangan masyarakat anak muda nih mengenai kopi yang ada bubble-bubblenya itu. Nah, kita pengen tahu nih kenapa sih memilih untuk berusaha ini. Lanjut dengan Bro David, kita tanya langsung. Halo, malam Bro Malam. David. Bro David, saya mau nanya nih, sekarang kan di daerah Cikaret ya, Cibinong. Ini kan lagi ini ya mengenai kopi ya. Nah, ini kenapa sih memilih usaha ini? Jualan apa aja sih di sini? Menunya apa aja? Kita sih ada beberapa menu ya. Jadi kita bagi beberapa kelompok. Ada coklat series, tea series, kopi series, sama signature. Signature itu beberapa menu andalan di dalamnya. Signature. Salah satunya adalah mango mood. Nah apa itu best sellernya di kita gitu. Jadi ada berapa menu tadi? Ada 5? Jadi ada 4 kategori. 4 kategori? 4 kategori. Tapi itu kopi semua ya? Enggak kopi semua. Justru makanya kita kelompokin jadi di coklat series. Itu coklat. Terus ada coffee series. Nah, di situ baru kopi-kopi. Habis itu ada tea series sama signature, ada series. Oh gitu. Ya. Nah, ini kan basicnya apa sih yang paling favorit kopi ya? Kalau nggak salah apa pakai bubble atau yang favoritnya apa? Justru favoritnya di sini itu minuman dingin yang mango putih itu. Mango ya? Betul, mango. Nah itu mungkin minuman mangga itu banyak di mana-mana ya. Tapi boleh dicoba untuk di tempat saya ini. Mango moodnya itu yang jadi andalan karena banyak orang bilang dia coba di mana-mana, di sini yang the bestnya. Oh gitu. Nah itu kenapa sih memilih temanya ada boba tuh apa? Itu dari mana itu? Jadi Konsepnya apa itu? ada boba itu pertama supaya mudah untuk diingat para masyarakat. Jadi para customer gampang ingatnya, kita ke ada boba yuk. Nah, tapi di balik itu ada boba juga ada kepanjangannya. Betul. Nah, kepanjangannya itu tagline kita. Ada boba, ada itu adalah andalan di saat aus. Gitu. Iya. Nah, segmennya ini targetnya segmen umur usia berapa nih? Kita di segmen belasan sampai di 30 tahun. Nah, biasanya Dari kalau belakang. yang rame itu jam-jam berapa sih ini usaha ini? Terutama ramenya? weekend ya. Kalau weekend itu sepanjang waktu itu rame dari awal buka sampai tutup. Kalau di hari kerja Senin sampai Jumat itu biasanya di jam-jam pulang kerja. Jadi di kisaran jam 6 sampai ya? jam 6 sampai jam 9 itu dia lumayan. Nah, ini Bro David kan kita tahu udah banyak ya. Ini ada 3 cabang ya. Betul, Itu kita udah ada 3 cabang. gimana sih memulainya dulu? Apa satu cabang dulu atau karyawannya kan lumayan ya? Ada Betul. berapa karyawannya? Jadi memang kita mau buka usaha boba ini kita memang baru ya dari 1 Agustus. Cuman kita
spekulasi, kita hitung-hitungannya udah lama. Jadi di awal kita buka 1 Agustus itu posisinya di Keradenan, tepatnya di samping kampus Al-Madinah, Jalan Keradenan, Jalan Raya Keradenan, di dalam SPBU. Itu pertama kita buka tanggal 1 Agustus. 1 Agustus. Kita lihat grafiknya, ternyata peminat untuk minuman dingin itu boba series terutama masih banyak. Akhirnya kita putuskan akhir Agustus kita buka 2 cabang lagi. Oh, 2 cabang lagi di nggak jauh dari situ apa Nggak gimana? jauh. Jadi satu di Cikaret yang di sekarang ini, kita satu lagi ada di Pondok Rajet, nggak terlalu jauh dari Nah ini. itu dilihat dari, oh saya buka cabang nih, itu dari apa penjualannya meningkat berapa sih omset? Maksudnya, oh ini lewat dari 300 penjualan sehari atau gimana gitu? Itu paling banyak berapa sih sehari penjualannya? Sehari kita Yang di mungkin sana, karena masih baru ya. Yang di Karadenan itu sampai ada buka cabang baru nih gitu loh. Kita bisa sampai 100 cup. Sehari. Tembus waktu itu sempat tembus di satu hari itu di 100 cup. Itu di masa pandemi juga ya, Agustus? Betul. Memang awalnya kita juga sempat ragu-ragu apa ada yang mau beli di masa pandemi ini, tapi ya balik lagi kalau kita ragu-ragu, kita terus berpikir nggak akan jalan-jalan gitu. Ya. Nah ini balik nih ke karirnya Bro David ya. Kan saya tahu nih kan awalnya dulu di marketing properti ya 4 tahun ya, 2012 sampai 2016. Nah berarti kan awalnya mulai kerja dulu ya. Betul. Nah itu kenapa sih, boleh diceritain mengenai karirnya dulu sampai sekarang akhirnya memutuskan untuk usaha nih? Jadi memang awalnya saya putuskan kerja karena pertama kita sebelum mau jadi bos kita harus tahu dulu rasanya jadi karyawan. Oh iya. Kedua, kerja itu memang batu loncatan untuk ngumpulin modal. Nah ternyata puji Tuhannya tercapai. Jadi kita dari kerja kita nabung sedikit-sedikit, kekumpul modal sedikit-sedikit, mulai usaha. Gitu. Nah itu pas ada kepikiran gimana sih, kan biasa kan karyawan apa sih yang mendorong untuk berusaha? Biasanya kalau misalkan itu kan, oh cari kerja ya udah konsisten cari kerja. Nah apa sih yang mendorong Bro David dulu pas 2016 tuh, oh saya harus usaha aja nih? Peluang apa sih yang awalnya dilihat itu? Karena gini ya, kita lihat orang tua, saudara, mereka yang bekerja, rata-rata mereka nggak punya waktu untuk keluarga. Oh, gitu ya. Jadi berpacu dengan itu, saya sendiri berpikir dari awal kerja itu hanya untuk batu loncatan memulai usaha, untuk cari modal, karena kita begitu lulus sekolah, lulus SMA, SMK, langsung kerja. Kalau mau buka usaha kita nggak ada modal, gitu. Jadi memang dari awal kita nggak lupa. Kerja itu hanya untuk batu loncatan kita memulai usaha. Tapi dari keluarga sendiri itu pas usaha itu mendukung nggak? Atau keluarganya emang dari kalangan pengusaha atau karyawan atau gimana? Puji Tuhan sih orang tua mendukung, sangat mendukung justru untuk buka usaha. Tapi keluarga sekarang usaha nggak? Atau dia karyawan juga? Orang tua gimana? Orang tua kebetulan kalau bokap udah meninggal, nyokap rumah tangga aja. Tapi dulu bokap pengusaha juga atau gimana? Dulu kita usaha, bukan usaha toko juga. olahraga. Oh, berarti ada darah untuk usaha juga ya. Betul. Memang Soalnya basicnya kadang, usaha. iya gini, kadang anak-anak muda kan kadang ada juga yang orang tuanya PNS gitu kan, mereka nggak ada pendukungan ya. Jadi 2016, nah itu usaha di awalnya tuh usaha apa dulu ya dulu? Jadi setelah memutuskan untuk berhenti dari dunia properti, marketing, saya mulai usaha di helm karena memang kita lihat segmen helm itu lumayan banyak peminatnya, dan kita hitung juga pengguna motor banyak ya. Sangat banyak, betul. 2016 ya berarti ya. Itu helm tuh gimana tuh? Pas udah dijalanin apa tuh ya, kelebihan, kekurangannya, strateginya, kenapa pindah haluan? Ya, waktu di helm kita berjalan 2 tahun ya. Dalam 2 tahun itu kita sempat buka 3 cabang. Cuman saat jualan helm itu kita nggak pakai kios, jadi posisinya di jalan aja, pakai mobil. Kita buka di jalan, pindah, jadi agak kesulitan juga. Udah gitu, namanya usaha ya. Iya. Ada aja yang nggak suka sama kita, gitu. Sampai akhirnya kita putusin kayaknya harus ganti jalur. Jalur ya. Akhirnya ngelihat peluang yang lain ya. Betul.
Nah, saya tahu kan penjualan terbaik, penjualan terbanyak kemarin hand sanitizer ya untuk Betul. ini ya. Di Itu masa pandemi. gimana sih sampai kepikiran untuk mulai usaha hand sanitizer tuh gimana? Apa yang dilihat peluangnya? Jadi saat itu kan pandemi ya. Heeh. Saat pandemi di situ terus terang kita bingung sebenarnya untuk awal mulai apa. Kita mau jalanin usaha apa nih, gitu kan. Sampai akhirnya kita lihat orang-orang banyak cari hand sanitizer. Nah, dari situ kita berpikir untuk membantu masyarakat mendapatkan hand sanitizer. Pertama sih untuk teman-teman aja, orang-orang kenal supaya mudah mendapatkan hand sanitizer. Ternyata dari teman ke teman, dari mulut ke mulut, sampai akhirnya orderannya banyak. Banyak. Betul. Sampai bisa beli apa aja tuh? Wah, itu sih lumayan dah. Tapi itu bikin sendiri atau gimana itu? Order ke orang? Jadi pakai brand sendiri atau gimana? Enggak, kita kebetulan temen omnya memang udah main di hand sanitizer sudah lama. Oh gitu. Jadi subkonnya dia lah, maksudnya Betul. bantu reseller ya? Betul. Oh gitu. Nah balik lagi nih, tadi kan sampai hand sanitizer ke boba ini berarti balik ini lagi dong, cari Ganti lagi. peluang lain ya berarti. Betul. Terus balik lagi ke tadi usaha ya. Tadi kan kisah karirnya ya. Kalau mengenai usaha ini strateginya apa sih yang dilakukan nih? Kan udah 3 cabang nih. Strategi marketingnya, penjualannya apa menggunakan yang udah pengalaman tadi di properti atau gimana? Strategi marketingnya gimana sih supaya omsetnya stabil dalam Jadi kondisi memang sekarang? banyak yang bertanya kok berani buka Iya. langsung hanya dalam jarak 1 bulan bisa langsung buka 3 cabang. Iya. Karena kita lihat ya balik lagi kayak tadi kita lihat peminat dari minuman dingin boba ini masih banyak. Kebetulan kita modal juga ada, jadi nggak ada salahnya kalau kita coba buka banyak. Seperti itu. Jadi strateginya memang kita harus ada di mana-mana untuk mempermudah customer menemukan outlet kita. Berarti modalnya lumayan nih. Iya. Kalau Tapi orang dia kebantu dari penjualan hand sanitizer tadi. oh gitu, mau ngumpulin modal di situ ya. Betul. Jadi kita Berarti puterin lagi. tadi strateginya apa nih? Maksudnya biar penjualan banyak apa nih? Apa yang tadi strategi dari properti dipakai di sini atau ada Betul, strategi jadi, baru atau gimana? Strategi di properti adalah kita harus sebarin promosiin ke orang-orang kenal. Nah itu kita pakai di kedai minuman ini, di Ada Boba ini kita pakai, kita tawarin teman-teman, kita infoin ke teman-teman bahwa sekarang kita buka kedai minuman boba untuk datang, posting, bantu promosiin gitu. Jadi promosinya apa nih? Dari di lapangan, promosi di lapangan atau promosi di sosial media atau sosial media juga, dan di lapangan juga kita lakukan. Sosial medianya ada nih, Instagram, ada, Facebook gitu ya? Instagramnya ada, betul. Bisa Oh, iya. dicek IG kita di Ada Boba. Oh, Ada Boba ya? Iya. Oke, nanti ditampilin ya berarti. Oke, berarti terus ada kisah sedih nggak dalam menjalankan usaha yang untuk sekarang ini? Kalau di minuman boba ini kan kita posisinya baru 1 bulan ya. Mungkin di yang sebelum-sebelumnya, Oh, iya, sebelumnya, ya. betul. Kayak di Yang Helm, dimana nih? sebenarnya kita udah lumayan besar. Kita jalan 2 tahun. Kita udah sempat punya 3 cabang. Cuman ada kendala di satu tempat, karyawan kita nggak jujur. Di satu tempat lagi kita punya tetangga yang usil, jadi dia nggak senengan aja kalau kita rame. Iya, benar. Gitu. Jadi akhirnya Karyawan sampai berapa tuh pas di itu? Terbanyak biasanya banyak berapa karyawan sih yang biasa di manage? karyawan di satu tempat waktu Helm itu pernah sampai 3 ya. 3 ya. Betul. Kalau yang sekarang di Boba ini? 2. Ada Boba? Oh 2 ya? Iya, Ada dua satu ya? tempat 2. Oh satu tempat 2 berarti 6 ya? Betul. Nah, Lumayan banyak ya Betul. karyawannya. Berarti kisah sedihnya tadi ya diusilin orang. iya benar. Semuanya itu aja ya. Nah kalau senangnya apa nih? Udah pernah pencapaian apa nih? Pernah ini di kisah senangnya itu di mana di masa pandemi orang-orang mungkin sebagian besar di PHK, sebagian besar dipotong gajinya. Nah kalau saya karena dari penjualan hand sanitizer ini omsetnya melonjak. Ya, karena orderan hand sanitizer ini, jadi di masa pandemi saya nggak ngerasain Tapi- kesulitan itu. Gitu. Tapi kalau omset melonjak berarti masih dong sekarang atau gimana?
Enggak, karena sudah hand sanitizer ini sudah ada sudah banyak Oh, didapat. udah banyak. Ya, Oh, sudah saingan mudah ya. didapat, betul. Jadi tetap sekarang lebih fokus ke ada boba ya. Betul. berarti ya. Oke. Ada saran nggak nih bagi anak-anak muda nih, bagi mereka yang baru lulus kuliah, ingin berkarir juga, usaha ada boba ini seperti ini, atau dia harus apa aja sih yang perlu motivasi apa sih yang perlu dimilikin gitu untuk supaya berjuang gitu? Kalau dari saya pribadi motivasinya adalah kita harus ingat bahwa kerja keras nggak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi bekerjalah semudah mungkin, gagallah secepat mungkin, karena kita selama hidup nggak mungkin seumur hidup kita gagal. Jadi ketika kita di masa muda sudah menghabiskan kegagalan kita, setelah itu kita akan menuai keberhasilan. Jadi jangan pernah menyerah, jangan cepat menyerah. Kalau jatuh cepat bangkit. Ada lagunya tuh, jangan pernah gitu menyerah. Ya? Cepat bangkit, terus Yang jelas optimis saja, kita pasti bisa. Karena sukses itu milik semua orang yang mau meraihnya. tapi berarti kan kalau anak muda dulu memulai berarti harus ngumpulin modal dulu ya. Betul, makanya Kerja dulu dong ya. Nah, makanya kita kerja dulu supaya kita juga tahu rasanya jadi karyawan seperti apa. Jadi ketika nanti jadi bos, kita nggak semena-mena. Oke. Oke, ada yang mau ditambahin mengenai ini apa lokasi ada boba ini? Jadi Misalkan kita berapa lokasi series, ada boba ini kita yang terpusatnya di Cibinong, Bogor. Ketiga outlet kita adanya di Cibinong, Bogor. Satu di Jalan Raya Cikaret, tepatnya di seberang Nirwana Estate, Gapura Nirwana Estate, samping Puri 1. Yang satu lagi ada di Pondok Rajek, di Alfamart Pondok Rajek, sebelum rel kereta. Satu lagi di dalam SPBU Keradenan, samping kampus Al-Madinah. Oke. Nah, boleh dicek untuk kawan-kawan, teman-teman, boleh dicek lokasinya. Oke, siap. Oke, ada promosi khusus nggak? Misalkan belum ada ya? Nah, kebetulan kita lagi ada promo buy one get one. Demikian guys, perjumpaan kita dengan Bro David. Semoga bermanfaat. Terima kasih bagi kalian yang menonton. Jangan lupa klik like dan subscribe bagi kalian yang suka video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.